para pecinta film, annyeong, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita film berjudul Snow White and the Huntsman. Mungkin sebagian besar dari kalian udah pada tahu latar belakang ceritanya ya. Tapi jangan salah, dalam film Snow White and the Huntsman ini ada banyak hal menarik yang menjadikan film ini berbeda dari kisah Snow White yang sering kita dengar. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke alur ceritanya guys. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang ratu yang sedang berjalan mengarungi salju. Sejenak ia berhenti melihat mawar yang sedang mekar. Namun pada saat ia menyentuhnya, jari sang ratu terluka hingga meneteskan darah. Pada saat itulah ia berharap memiliki seorang anak yang kulitnya seputih salju, bibirnya semerah darah, rambutnya sehitam sayap burung gagak, dan jiwanya sekuat bunga mawar. Beberapa waktu pun berlalu. Harapan sang ratu terkabul. Ia melahirkan seorang anak yang begitu cantik dan berhati baik. Bahkan seluruh rakyat kerajaan sangat mengagumi kepribadiannya. Putri itu diberi nama Snow White. Kemanapun ia pergi selalu bersama temannya yang juga seorang darah bangsawan bernama William. Sang ratu pernah berpesan kepada putrinya bahwa kekuatan yang paling besar terletak pada hati yang bersih. Dan kalimat itulah yang menjadi bekal hingga Snow White dewasa kelak. Namun suatu ketika sang ratu meninggal dan membuat raja berlarut dalam kesedihan. Hingga sebuah pasukan kegelapan tiba-tiba muncul secara misterius dan membawa sang raja dalam sebuah pertempuran. Setelah pasukan kerajaan berhasil mengalahkan mereka, ternyata itu bukanlah akhir dari pertempuran tersebut, melainkan awal dari sebuah petaka. Sang raja mendapati seorang tahanan bernama Ravenna, yang ternyata adalah penyihir jahat dari pasukan kegelapan itu. Karena terpesona oleh kecantikan Ravenna, seolah mengalihkan kesedihan sang raja dan membuatnya menikahi Ravenna. Di hari pernikahan, Ravenna bertemu dengan Snow White dan saling memuji kecantikan mereka. Ravenna juga bercerita tentang masa kecilnya yang juga ditinggalkan oleh sang ibu. Pernikahan pun berlangsung dengan lancar. Kini Ravenna telah menjadi seorang ratu, sekaligus ibu tiri Snow White. Saat bersama raja, Ravenna mengatakan kalau dulu dia pernah dicampakan oleh raja karena ia semakin tua. Menurutnya laki-laki hanya memanfaatkan wanita saja. Itu sebabnya ia ingin membalas apa yang dulu ia rasakan dan menguasai tahta kerajaan. Di saat yang bersamaan, saudara laki-laki Ravenna bernama Fionn bersama pasukan kegelapan datang menyerang kerajaan. Snow White yang terbangun dari tidurnya terkejut melihat sang ayah yang telah tiada. Ia pun lari dan ditarik oleh prajurit kerajaan untuk kabur. Sayangnya, ia terjatuh sehingga tertangkap Fionn dan terpisah dari William. Di sisi lain, Ravenna menempatkan cermin ajaib di sebuah ruangan dan membacakan mantra. Kemudian ia bertanya kepada cermin tersebut, siapakah wanita yang paling cantik di dunia ini? Kemudian muncullah makhluk berwarna emas yang menjawab bahwa ratunya lah yang paling cantik. Lalu Ravenna pun keluar menemui para tahanan kerajaan. Mereka semua dihabisi dan hanya menyisakan Snow White karena dia seorang darah bangsawan yang mungkin saja berguna untuk Ravenna kelak. Tahun demi tahun seiring berganti. Negeri yang dijajah Ravenna berubah semakin kelam hingga tumbuhan pun ikut merasakannya. Selama itu juga Snow White masih terkurung di sebuah menara dalam istananya sendiri. Kini Snow White sudah dewasa. Bersamaan dengan itu datanglah tawanan baru bernama Greta. Greta yang melihat Snow White baru tahu bahwa sang putri masih hidup. Greta pun bercerita, di luar sana rakyat hanya tahu kalau putri raja sudah meninggal bersama tawanan yang dulu dihabisi dalam istana. Ia juga mengatakan kalau ayahnya William, yaitu pimpinan kerajaan Duke, masih berjuang atas nama ayah Snow White. Sementara itu, di sebuah tempat dalam istana, Ravenna yang melakukan ritual mandi susu mengucurkan bekas air mandi susu tersebut kepada rakyat yang sangat menderita.
Kemudian suatu hari dua prajurit kerajaan Duk yang merupakan ayah dan anak tertangkap oleh pasukan Finn dan dibawa ke hadapan Ravenna. Sang anak ingin membunuhnya, namun itu sama sekali tidak berpengaruh dan Ravenna yang marah justru menggunakan sihirnya. Hanya dengan sekali sentuhan si anak akhirnya terbunuh. Si ayah pun dibebaskan dengan tujuan bisa memberitahu kepada semua rakyat betapa kuatnya sihir Ravenna. Ternyata tusukan itu hanya sedikit berdampak pada wajah Ravenna yang terlihat lebih tua. Finn yang menyadarinya membawakan Greta untuk diserap jiwa mudanya. Dan seketika Ravenna pun menjadi muda kembali. Ravenna menanyakan pada cermin ajaibnya lagi, siapakah wanita yang paling cantik di dunia ini? Namun makhluk emas mengatakan kalau sekarang ada seorang wanita yang tumbuh dewasa dan ia mengalahkan kecantikan sang ratu, yang tak lain adalah Snow White, sehingga membuat Ravenna terlihat tua. Cermin ajaib juga mengatakan kalau kebaikan hati dan kesucian Snow White bisa menghancurkannya. Dengan memakan jantung Snow White, itu akan membuat Ravenna menjadi muda, cantik, dan abadi selamanya. Ravenna yang berambisi dengan apa yang cermin ajaib katakan, segera memanggil Finn dan menyuruhnya membawa Snow White ke hadapannya. Beruntung Snow White mampu melarikan diri dengan melukai Finn menggunakan paku yang ada di tangannya. Snow White pun bergegas lari keluar istana dengan bantuan burung-burung kecil. Ia memasuki gorong-gorong hingga berakhir melompat ke lautan lepas. Terlihat burung-burung tadi masih menyertai Snow White dan mengarahkan jalannya hingga menemukan seekor kuda putih. Kemudian Snow White pergi meninggalkan kerajaan bersama si kuda putih tersebut. Namun pasukan Finn masih terus mengejar Snow White. Celakanya si kuda putih terpelosok jatuh ke dalam lumpur. Karena si kuda nggak mau masuk ke hutan kegelapan, dengan terpaksa Snow White melanjutkan pelariannya seorang diri. Pasukan Finn yang kehilangan jejak kembali dengan tangan kosong. Ravenna pun marah besar atas kegagalan saudara laki-lakinya itu. Apalagi Ravenna tidak memiliki kekuatan di dalam hutan kegelapan. Akhirnya Ravenna mengampuni Finn dengan menyuruhnya untuk mencari seseorang yang mengetahui seluk-beluk hutan tersebut. Pasukan Finn menemukan seorang pengangguran dan pemabuk berat yang pernah selamat memasuki hutan kegelapan. Ia bernama Eric. Saat dibawa ke hadapan Ravenna, ia pun diminta untuk menemukan Snow White dalam keadaan hidup-hidup. Eric menolak dan menjawab kalau Snow White pasti udah mati di sana. Tapi Ravenna berjanji akan menukar Snow White dengan menghidupkan kembali istrinya yang udah lama mati. Eric pun setuju mendengarnya. Ia pergi memasuki hutan kegelapan bersama Finn dan 3 pasukannya. Tidak butuh waktu lama, Eric berhasil menemukan Snow White yang sedang bersembunyi. Namun Finn berkhianat dengan apa yang sudah disepakati. Eric pun marah dan melepaskan Snow White. Kemudian ia menghajar mereka. Saat itulah Snow White menggunakan kesempatan tersebut untuk berlari kabur. Eric kembali mengejar Snow White. Kali ini mereka membuat kesepakatan baru, yaitu menyelamatkan dan membawa Snow White ke kerajaan Duk dengan imbalan ratusan keping emas. Di sisi lain, kita diperlihatkan William yang juga sudah dewasa. Ia menjadi pimpinan prajurit perang dan sedang menjarah kereta penyuplai milik pasukan Ravenna. Selepas itu, di kerajaan Duk, prajurit yang sempat tertangkap bersama anaknya menceritakan tentang Ravenna serta kebenaran bahwa Putri Snow White masih hidup dan sekarang telah kabur menuju hutan kegelapan. William yang mendengarnya terkejut dan hendak menuju hutan kegelapan untuk menolong Snow White. Ayahnya sempat melarang, namun ia menjawab bahwa kali ini dia tidak akan meninggalkan Snow White untuk yang kedua kalinya. William pun bergabung bersama pasukan Finn yang sedang mencari Eric dan Snow White. Ia berpura-pura menjadi sekutu mereka. Sementara itu, di hutan kegelapan, Eric dan Snow White sedang berusaha mencari jalan keluar dari sana. Di waktu yang bersamaan, Eric juga mengajarkan Snow White cara untuk melindungi diri dari musuh menggunakan sebilah pedang kecil. Hingga akhirnya mereka sampai di ujung hutan kegelapan. Di sana mereka bertemu makhluk raksasa yang mengerikan. Anehnya saat melihat Snow White, ia tertunduk seolah menghormatinya. Kemudian raksasa itu pergi meninggalkan mereka. Tak lama kemudian mereka berhasil keluar dari hutan kegelapan hingga sampai di sebuah tempat di tepi danau. Di sana mereka bertemu dengan sekelompok orang yang mengenakan penutup kain dan menaiki perahu. Sekelompok orang itu membantu Eric dan Snow White menyeberangi danau menuju pemukiman mereka.
Ternyata hanya para wanita saja yang menempati pemukiman itu. Terlihat mereka juga sengaja melukai wajahnya untuk melindungi diri dari Ravenna. Sedangkan kaum laki-laki dari kelompok mereka pergi berjuang untuk perang. Eric yang baru tahu kalau Snow White adalah putri raja berhati suci, merasa bersalah telah memburunya dan berniat meninggalkannya bersama para wanita di pemukiman tersebut. Sayang hal itu justru keliru, karena pasukan Ravenna tiba-tiba datang menyerang pemukiman. Beruntungnya William yang pura-pura bergabung dengan pasukan Finn melindungi Snow White dari pasukan Finn lainnya. Saat itulah ia melihat Snow White dan percaya bahwa Snow White benar-benar masih hidup. Eric yang masih belum jauh berjalan menyadari kalau ada kobaran api di pemukiman. Ia segera kembali dan menyelamatkan Snow White. Mereka pun berhasil kabur. Sedangkan di kerajaan, Ravenna yang terlihat semakin tua sedang meratapi masa kecilnya yang menyedihkan. Keesokan paginya, Snow White dan Eric berhasil selamat dan sampai di sebuah hutan. Tiba-tiba datanglah para kurcaci yang mengira mereka adalah penyusup. Awalnya mereka nggak percaya kalau Eric bersama sang putri. Tapi salah satu kurcaci yang bisa membaca kebohongan merasakan kejujuran Eric dan mengenalnya. Jadi para kurcaci pun membantu mereka lari dari kejaran pasukan Finn. Eric dan Snow White dibawa masuk ke sebuah goa yang tertutup rumput. Goa tersebut menghubungkan mereka ke sebuah tempat yang tampak tenang dan jauh dari peperangan. Ternyata itu adalah tempat tinggal para peri, dan mereka bermalam di sana. Saat Snow White terbangun, tiba-tiba datanglah 2 ekor burung yang pernah menolongnya kabur dari istana. Ternyata muncul 2 peri yang seolah ingin menunjukkan sesuatu padanya. Snow White pun mengikuti peri-peri itu, hingga ia tiba di sebuah tempat di mana terdapat seekor rusa putih. Rusa itu pun memberi penghormatan kepada Snow White, sebagai pertanda bahwa ialah yang akan menjadi penyelamat negeri itu. Namun tiba-tiba pasukan Finn datang menyerang dan melukai rusa putih. Dengan cepat, Eric bersama para kurcaci membawa Snow White ke tempat yang aman. Dari kejauhan masih ada pasukan Finn yang mengejarnya. Ternyata itu adalah William yang sedang berusaha menyelamatkan Snow White. Mereka pun bertatap muka untuk pertama kalinya setelah berpisah di masa kecil. Di sisi lain, Eric bertarung dengan Finn. Pertarungan itu dimenangkan oleh Eric yang berhasil membuat Finn metong. Di waktu yang sama, Ravenna semakin kehilangan ilmu sihirnya sehingga tidak mampu menolong Finn. Sayangnya salah satu kurcaci juga terbunuh saat melindungi Snow White. Setelah itu, mereka yang tersisa berjanji akan menjadi pengikut setia dan akan mempertaruhkan nyawanya demi berjuang bersama Snow White. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju kerajaan Duk. William juga sekarang berada bersama mereka. Di malam hari, mereka beristirahat hingga pagi. Snow White yang bangun lebih awal bertemu Ravenna yang menyamar sebagai William. Ia memberikan sebuah apel pada Snow White. Saat memakan apel sihir itu, ia tak mampu berkata-kata dan terjerembab ke tanah salju, seakan merasakan kesakitan yang luar biasa. Eric dan William yang sadar kalau Snow White gak ada, segera pergi mencarinya. Sekarang Ravenna yang terlihat sangat tua sedang berusaha membaca mantranya pada Snow White. Beruntung Eric dan William datang menghentikan Ravenna. Namun sayang, gara-gara apel sihir yang ia makan, Snow White harus kehilangan nyawanya. Kemudian Snow White dibawa ke kerajaan Duk. Ia ditidurkan di sebuah tempat khusus. Eric yang sedang berjaga menceritakan masa lalunya. Di sini tiba-tiba saja ia juga teringat akan mendiang istrinya yang telah tiada saat melihat Snow White terbaring tak bernyawa. Saking sedihnya, Eric mencium Snow White dengan perasaan yang begitu tulus. Karena hal itu, Snow White pun tersadar. Ia berjalan keluar menemui rakyat kerajaan Duk dan membangkitkan semangat juang mereka untuk melawan pasukan Ravenna. Mereka pun bersemangat kembali, sekalipun harus mempertaruhkan nyawa mereka. Sedangkan Ravenna sekarang kembali muda karena telah menyerap jiwa-jiwa para tawanannya. Bahkan sihirnya menjadi lebih kuat. Pasukan kerajaan Duk segera mempersiapkan diri untuk penyerangan dan sampailah mereka di penghujung kerajaan Ravenna. Para kurcaci masuk terlebih dulu melalui gorong-gorong untuk membuka gerbang agar prajurit Snow White yang sudah bersiap bisa masuk ke dalam istana. Sedangkan pasukan Ravenna memulai peperangan dengan menyerang dari dalam.
Mereka meluncurkan tembakan api dan menghujani prajurit istana dengan ribuan anak panah. Prajurit Snow White tidak menyerah dan tetap melanjutkan penyerangan. Saat sudah berhasil menerobos gerbang, mereka membuat blokade pertahanan, sedangkan Snow White masuk ke istana mencari Ravenna. Eric yang melihat Snow White segera mengajak William untuk menyusulnya bersama beberapa prajurit yang lain. Sampailah mereka di ruangan Ravenna. Snow White berusaha membalas yang sudah dilakukan Ravenna. Sedangkan William, Eric, dan yang lain melawan pasukan kegelapan ciptaan Ravenna. Ravenna memperlihatkan pasukan Snow White yang terbunuh oleh pasukan kegelapan. Namun hal itu tidak menggentarkan Snow White dan tetap berusaha melawan Ravenna. Saat Snow White terjerembab seolah tak ada harapan, Ravenna mengatakan kalau selama ia hidup sudah banyak kerajaan yang ia kuasai. Dan dia tidak akan pernah berhenti sampai semua kerajaan di dunia ini hancur di tangannya. Saat Snow White tersudut, ia menggunakan trik yang pernah diajarkan Eric dengan menusukkan pedangnya. Kali ini, Ravenna tak berkutik dan sihirnya pun tidak mempan lagi untuk menyembuhkan lukanya. Karena dengan kemurnian dan kesucian Snow White lah yang mampu mengalahkan Ravenna. Perlahan, Ravenna berubah ke wujud aslinya yang sudah sangat tua. Dan sihirnya pun menghilang bersama nyawa Ravenna. Di akhir cerita, Snow White dinobatkan sebagai seorang ratu yang sesungguhnya. Semua hidup damai, bahkan tumbuhan yang mati bermekaran kembali. Rakyat di sana menyaksikan penobatan itu dengan penuh kemenangan. Dan cerita pun selesai. Jangan pernah membiarkan kegelapan menguasai hati kita. Saat kita membiarkan hati berada dalam kegelapan, maka rasa tamak tidak akan pernah ada ujungnya dan membawa kita dalam kehancuran. Oke guys, terima kasih sudah menyimak sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, and share ke sosial media yang kalian punya ya. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!